Kita semua pasti pernah dengar soal perfeksionisme. Tapi gimana kalau ternyata ada dua sisi yang sangat berbeda dari perfeksionisme itu sendiri? Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah riset menarik yang bisa mengubah cara pandang kita. Oke, kita mulai dengan pertanyaan ini. Tahu nggak sih kalau caramu bekerja setiap hari ternyata bisa membentuk bahkan mengubah sifat perfeksionismemu? Bayangin deh, gimana kalau perfeksionisme itu bukanlah sesuatu yang paten, tapi lebih mirip adonan yang kita bentuk lewat setiap tantangan di tempat kerja. Dan ini bukan sekedar asumsi ya, sebuah studi terbaru menemukan bahwa perfeksionisme itu bukan takdir, tapi sebuah siklus. Siklus yang tanpa sadar kita ciptakan dan kita perkuat sendiri melalui setiap keberhasilan dan juga kegagalan yang kita alami. Nah, studi yang akan kita jelajahi ini berjudul Perfectionism Unfolding. Penelitinya adalah Klashevsky, Moore, dan Otto. Lewat studi inilah kita akan mengungkap dua wajah perfeksionisme yang kontras banget. Jadi gini, penelitian ini menunjukkan kalau perfeksionisme itu nggak cuma satu macam. Anggap saja ini sebuah persimpangan jalan besar. Ada dua jalur yang bisa kita pilih, dan keduanya membawa kita ke tujuan yang sangat berbeda. Pertanyaannya, apa yang mendorong kita? Ambisi untuk mencapai puncak atau rasa takut jatuh? Oke, di persimpangan ini ada dua jenis perfeksionisme. Yang pertama, perfectionistic strivings atau dorongan perfeksionis. Ini tuh dorongan sehat dari dalam diri buat mencapai standar yang super tinggi, buat mengejar yang terbaik. Tapi ada sisi lainnya, perfectionistic concerns atau kekhawatiran perfeksionis. Nah, ini adalah rasa takut yang berlebihan yang bikin kita lumpuh karena cemas bakal bikin kesalahan atau gagal. Jadi, yang satu fokus ke puncak, yang satunya lagi fokus supaya nggak jatuh. Yuk, kita telusuri dulu jalur yang diwarnai rasa takut ini. Kita lihat gimana kekhawatiran itu bisa jadi lingkaran setan yang kita ciptakan sendiri. Lingkaran ini benar-benar nyata. Gini cara kerjanya. Langkah pertama, semuanya dimulai dari rasa takut. Takut banget bikin salah. Langkah kedua, karena takut, kita jadi main aman. Pasang target seadanya, hindari tantangan. Akibatnya, prestasi kita jadi mandek. Nah, ini jadi langkah ketiga, bukti. Kurangnya keberhasilan ini kita anggap sebagai bukti, itu kan benar, aku memang nggak mampu. Dan akhirnya, langkah keempat, penguatan. Bukti tadi bikin rasa takut kita jadi makin dalam, makin kuat, dan siklusnya muter terus, makin sulit buat dilepasin. Oke, cukup soal jalur yang suram tadi. Sekarang, gimana dengan jalur yang satunya? Jalur yang dipenuhi ambisi dan standar yang tinggi. Nah, disinilah letak kejutannya. Menurut studi ini, punya ambisi besar untuk jadi sempurna saja ternyata belum cukup buat menjamin kesuksesan. Mesin ambisi ini butuh bahan bakar khusus biar bisa jalan. Para peneliti menyebut bahan bakar ini sebagai modal psikologis. Coba bayangin ini kayak semacam kotak peralatan mental yang kita punya. Isinya adalah sumber daya batin yang kita perlukan untuk melewati badai dan mengubah ambisi jadi prestasi nyata. Dan isi kotak peralatan super ini ada 4 yang bisa kita singkat jadi hero. Pertama, hope atau harapan. Ini cahayanya. Kedua, efikasi atau keyakinan diri. Ini adalah kepercayaan pada setiap langkah kita. Ketiga, resilience atau ketahanan. Kekuatan buat bangkit lagi setiap kali kita jatuh. Dan yang terakhir, optimism. Keyakinan kalau hari esok akan selalu ada harapan. Dan ini dia penemuan kuncinya. Dorongan perfeksionis kita itu hanya akan berbuah kesuksesan kalau diiringi oleh level harapan yang tinggi. Ya, dari semua alat tadi, harapan adalah bahan bakar utamanya. Pada akhirnya penelitian ini seakan-akan berbisik pada kita. Kesempurnaan itu bukanlah soal tujuan akhir yang tanpa celah, sama sekali bukan. Tapi tentang kualitas dari perjalanan kita, bagaimana pola pikir kita, dan bagaimana kita berjuang di setiap langkahnya. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Apa sih yang sebetulnya menggerakkanmu selama ini? Apakah itu keinginan yang membara untuk terbang setinggi-tingginya? Ataukah rasa takut yang terus-menerus membayangimu kalau kamu akan jatuh?